Jadi adik-adik sekalian, salah satu tujuan pembelajaran BHMP ini adalah kemampuan kita mengidentifikasi nilai etis dari setiap situasi yang kita hadapi pada saat bertindak sebagai dokter, tenaga kesehatan. Itu ujungnya nanti, karena kan kalian mau ke sana nanti jadinya. Setelah mengidentifikasi, kalian juga mampu melihat ada nggak dilema etisnya. Kalau ada, kira-kira macam mana ya solusinya. Dan itu menjadi keputusan etis kita yang menjadi bagian dari keputusan klinis kita nantinya. Dan harus dipertanggungjawabkan. Ada argumentasinya. Jadi kita berharap dengan pembelajaran nanti ke depan kalian semakin lebih bijaksana, lebih mengertilah bagaimana mengidentifikasi semuanya tadi itu. Dan hari ini kita coba belajar dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau di proses pembelajaran yang lain kita akan banyak berdiskusi tentang kasus-kasus. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang ini ya, kira-kira. Jadi ini ada suatu kereta yang nggak ada remnya. Pasti berjalan, melintas. Ada dua alternatif jalan. Ke satu jalan dia ada orang yang diikat di landasan jalannya. Di jalan yang satu lagi juga ada. Dan orang ini memegang tuas yang bisa mengalihkan kereta ini berjalan ke kiri atau ke kanan, tapi nggak bisa menghentikan. Kira-kira, ini dia. Mana nih dia? Halo, ini dia. Nggak ada orangnya. Hadir dokter. Oh iya nih. Wajahmu nggak kelihatan, adikku. Turunkan kamera. Iya, ini dia. Seandainya kamulah orang yang memegang tuas ini, kamu akan mengarahkan kemana kereta ini? Ke yang satu orang itu ya dokter. Saya nanya kamu, nggak usah minta pendapat saya. Yang satu ya? Iya dokter. Salsabila? Iya dok. Pertanyaan yang sama? Ke yang satu orang juga dokter. Seandainya. Elaine bagaimana Elaine? Elaine ini Faustin. Iya dok. Pertanyaan yang sama? Ke yang satu orang juga dok. Nah, kalau yang satu itu misalnya orang tua kamu, cuman itu Elaine? Nggak bisa diberhentiin ya dok? Enggak bisa deh. Aku pun nggak tahu kenapa nggak bisa diberhentikan. Tapi nggak bisa berhenti lah pokoknya deh. Cuman itu? Nggak tahu dok. Nggak tahu. Kamu harus mengambil tindakan. Boleh nggak tahu. Apa tindakanmu? Dilepasin talinya dok.
Maksudnya? Nah, itu kan ada tali yang ngikat gitu kan, Dok. Kalau talinya yang dilepasin, Dok. Nggak bisa dibuka dia. Nggak cukup waktunya. Dirantai dia itu dari bahan yang nggak bisa diapa-apai lah gitu loh. Dan nggak sempat waktunya. Gimana tuh? Sabar ya adik-adik, kita menunggu Ellen menjawabnya. Nggak tahu, Dok. Harus menjawab. Lima orangnya lagi siapa ya, Dok? Nggak tahu. Tapi kan saya bilang tadi kalau yang satu itu orang tuamu. Kelima orang. Oke. Alasannya apa? Karena yang satu orang itu kan orang tua saya, Dok. Terus? Pasti saya nolong orang tua saya dulu, Dok. Itu alasan bukan? Gimana, Dok? Itu kan alasanmu kan? Iya, Dok. Iya. Kamu mengambil keputusan. Yang penting kamu mengambil keputusan. Fitriza. Saya dokter. Elaine ngambil keputusan begitu. Tapi ternyata di antara yang 5 itu ada abangmu. Kau benar nggak? Kau benarkan nggak tindakan si Elaine? Kalau misalnya dalam konteks, menurut saya Dok, kalau misalnya dalam konteks ini nggak ada misalnya keluarga saya gitu, kalau misalnya kita No. Saya situasinya si Elaine yang ngambil keputusan. Sudah? Iya. Yang satu itu bapaknya. Akhirnya dia arahkan kereta kelima itu. Di antara yang 5 itu ada abangmu. Itu situasinya. Mungkin saya bakal ngubah tuasnya, Dok, karena ada Yang megang tuas itu si Elaine. Apa pendapatmu terhadap si Elaine? kalau menurut saya juga, Dok, kalau misalnya si Elaine ngebuat tuas, ngeubah tuasnya, itu bakal kalau misalnya si Elaine ngubah tuasnya kan berarti dia yang ngebuat satu orang itu mati kan, Dok. Tapi kalau misalnya dia biarin aja, berarti yang dia nggak ngebuat orang ini tuh mati, karena memang keretanya memang melajunya lurus gitu, tapi emang gitu, Dok. Tapi kalau misalnya di situ tadi ada abang saya, mungkin saya akan keberatan, Dok. Keberatan. Terus keberatanmu itu apa yang mau kau bilang? Rupanya macam mana keberatanmu? Udah pasti memang Elaine memutuskan dia melintaskan kereta itu kelima. Ya gitu ya Elaine? Gimana, Dok? Kau memutuskan bahwa kereta itu akan melindas yang 5, kan yang 1 kan? Gitu Iya, kan? Dok. Udah pasti dia memutuskan itu, Fitriza. Udah pasti nggak bisa diubah. Terus apa sikapmu terhadap si Elaine?
Baca WA-nya, Bang. Em, Pokoknya kita nggak mulai kuliah kalau nggak jawabnya. Ceng kita. mungkin ya eh, eh, mungkin kecewa sih dok. Kecewa. Iya dok. Marah kok nggak? Kalau marah karena itu orang tuanya juga sih. Aduh, nggak tahu dok. Aduh. Alvinia. Jadi orang kedua di antara 5 itu juga adalah adikmu, Alvinia. Cemanalah kau, kok gelap kali wajahmu. Ini dia. Salah satu di antara yang 5 itu, selain abangnya si Fitriza tadi, adikmu. Apalah pendapatmu terhadap si yang lain? Iya dok, kecewa juga dok. Kecewa. Kecewa ya. Gaby. Iya dok. Mana si Gaby tadi? Kita ada nampak wajah. Oh Gaby. Aduh, mana si Gaby? Pin dulu Gaby, biar nampak dulu wajahmu yang mana. Mana si Gaby? Pin lah dulu. Mana? Nggak ada wajahmu, aku tengok. Saya sudah on kamera, dokter. Ya, tapi saya nggak nampak wajahmu yang mana. Nah, oke. Sekarang udah nampak wajahmu. Sekarang Gaby begini. Kamu melihatnya lah dulu. Kamu bukan ada orang yang related ke kaos itu. Nggak ada. Di antara 6 orang yang diletakkan itu nggak ada. Kira-kira apa pendapatmu terhadap tindakan si Elaine? Suaranya putus-putus. Kecewa juga sih dok. Kenapa kok kecewa? Karena yang menurut saya lebih bagus menyelamatkan 5 orang daripada kehilangan 1 orang. Oke. Gitu ya. Manusia menyelamatkan diri masing-masing gitu. Enggak, aku tanya kau dulu. Kalau kau jadi si Elaine. Ya mungkin saya merasakan hal yang sama. Ya, apa yang kau rasakan dan apa yang kau lakukan? Saya akan melakukan yang sama seperti yang dilakukan ini. Oke. Maulana. Hadir dok. Mudah ngambil keputusan ya? Tidak mudah dok. Tidak mudah ya? Iya dok. Dan kelihatannya tiap orang ngambil keputusan berbeda-beda dan ada dasarnya ya? Benar dok. Benar ya? Gimana? Dedi Maulana? Iya dokter. Kok senyum-senyum tadi nengok gadget apa? Nengok apa? Enggak dok, saya lagi berpikir juga kalau misalnya saya di posisi yang tadi dokter katakan. Nah, jadi mudah nggak mengambil keputusannya? Terkadang ada situasi dan kondisi kita dapat mengambil keputusan dengan mudah dok. Cuman terkadang ada situasi. Nah, seperti ini mudah nggak? Kalau seperti ini, sepertinya sangat sulit dok, karena berhubungan dengan keluarga kita juga. Kau lah yang megang tuas ini. Apa yang kau lakukan? Kalau
seperti itu keadaannya, eh, saya bakal memilih yang sama seperti teman-teman yang lain juga, Dok, bakal memilih satu orang. Cuman kalau memang di satu orang ini misalnya kriterianya itu kayak misalnya ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang anak-anak, mungkin saya lebih milih keempat orang ini. Kalau misalnya keempat orang ini mungkin baik. Yang saya mau ajak kalian berpikir adalah nggak mudah mengambil keputusannya. Ya, nggak mudah. Sangat nggak mudah. Apalagi kita nggak bisa intervensi kepada faktor-faktor yang kayak tadi tuh, nggak direm, Dok. Buka talinya, dibengkokkan jalannya, Dok. Balikkan aja keretanya, Dok. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Semuanya harus seperti itu. Sulit ya? Nah, dari diskusi kita pertama kali ini kan sudah terlihat bahwa masing-masing kita punya dasar berpikir untuk memutuskan sesuatu. Mana yang kita rasa baik, mana yang kita rasa tidak benar, tidak baik. Kan itu ya? Bentar ya. Ya, orang tentang vaksin-vaksin ini juga susah nih. Sebentar ya, Dik. Saat ini orang kalau enggak dijawab gampang tersinggung. Nah, coba kalau yang ini. Baca dulu, Dedi. oke, baik dokter. Di ruang, oke, baca dalam hati aja ya, Dok ya. Enggak, baca aja biar semua sambil mendengar. Di ruang ICU, sebuah rumah sakit di mana ada 4 pasien yang menggunakan respirator. Dan keempat respirator tersebut adalah seluruh respirator yang dimiliki oleh rumah sakit. Seorang pasien yang menggunakan respirator tersebut adalah seorang laki tua berumur 80 tahun yang mengalami perdarahan otak dan dengan prognosa yang jelek tidak memiliki harapan untuk sembuh total. Kemudian datang seorang laki-laki muda dengan trauma kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena mengalami edema otak, dia mengalami kesulitan bernafas. Prognosisnya cukup baik dan dia membutuhkan respirator, tetapi semua respirator di rumah sakit tersebut terpakai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan dikatakan kepada keluarga yang menemani pasien tersebut? Nah, Dedi bayangkan sekarang Dedi adalah tenaga kesehatannya. Dan itulah settingnya. Apa kira-kira yang Dedi mau lakukan? Katakan. Terus, tunggu sebentar, Dedi. Terus habis itu Safira Aini. Iya, Dok. Safira adalah keluarga yang muda ini. Oke? Jepri Junaidi. Iya, Dok. Jepri keluarga dari orang tua yang 80 tahun tadi. Oke? Ada ya? Jepri, Iya, Dok. Dedi, dan siapa tadi satu lagi? Nah, itulah. Afira, Dok. Afira. Silakan, Dedi. Jadi Safira keluarga dari yang tua atau muda? Maksudnya? Yang muda, Dok. Muda. Nah, ya. Baik, Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Untuk Oke, Bu, terima kasih, Bu. Jadi untuk anak Ibu sendiri, menurut sudah yang saya periksa tadi, sudah saya check up di ruang ICU, ternyata prognosis ataupun kesembuhannya itu ke depan itu sangat baik, Bu, seperti itu. Namun untuk saat ini, anak Ibu sendiri membutuhkan respirator atau alat bantu nafas. Namun mohon maaf sebelumnya, Bu, untuk respirator di rumah sakit kami ini sangat-sangat terbatas. Hanya ada 4
hanya ada 4 respirator dan itu sudah terpakai semuanya. Mungkin seperti itu sih dok. Untuk kalau misalnya menurut saya seperti itu sih dok. Kalau misalnya pun diambil apa tuh namanya, karena kan ada juga tuh yang laki tua berumur 80 tahun yang mengalami perdarahan otak. Prognosa pun sebenarnya udah sangat jelek gitu kan dok kalau misalnya kita lihat. Cuman kalau misalnya kita lihat lagi, pasti kan lebih bakal prioritas untuk laki tua itu dok, seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu dokter. Sekarang yang mau kamu lakukan apa? Coba, yang mau kamu lakukan apa? Menolak pasien yang muda atau bagaimana? Saya tidak menolak pasien yang muda sih dokter. Oke, terus saya juga tetap menerima pasien muda tersebut. Tapi dia kesulitan bernapas dan salah satu dan jalan keluarnya adalah pakai respirator. Bisa mencari cara lain dok, mungkin seperti meminjam respirator dari rumah sakit lain kalau memang keadaan dan waktunya itu memungkinkan dok, seperti itu. Untuk solusinya supaya yang pasien yang laki tua itu aman juga, yang pasien yang muda ini juga aman dok. Oke, saya beritahu bahwa kalian itu berada di satu pulau yang sangat jauh. Dan tidak ada transportasi yang membuat kalian bisa berpindah dari pulau itu ke tempat lain. Clear? Dedi, clear? Iya dok. Iya dok. Cuman itu aja rumah sakit yang ada. Saya nggak manggil kiri, sorry ya Dek. Tadi saya bilang apakah clear informasinya. Dedi? Iya dok. Ambil keputusan. Kalau memang lokasinya seperti itu dok, saya bakal memilih untuk prognosanya yang lebih baik ke depannya dok. Karena Oke, apa yang mau kau bilang? Apa yang mau kau bilang? Kau berarti mau bicara dengan siapa? Untuk keluarga pasien yang tua dulu dok. Oke, bercakap kau, bilang. Apa yang mau kau bilang sama keluarga yang tua? Oke, iya Bapak Jeffrey, selamat. Pak, jadi Pak, mohon maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya Pak, kalau misal kita lihat kondisi dari kakek Bapak sendiri, ataupun ayah Bapak sendiri itu, kita bisa lihat sama-sama Pak, tidak ada perkembangan baik dari hari ke hari. Dan kita lihat juga untuk prognosanya itu, ataupun angka kesembuhan dari ayah Bapak itu sangat minim Pak, seperti itu. Jadi mungkin di sini saya gimana ya? Dan juga Pak, gimana? Oke lah, intinya kau mau minta supaya dia dilepas respiratornya ya? Iya Kak. Oke, jawab dulu Jeffrey. Karena melihat kondisi dan keadaan yang sudah sangat. Oke, jawab dulu Jeffrey. Kalau saya secara pribadi, saya lebih setuju dok untuk nggak usah berteori dulu Jeb. Pokoknya itu keluargamu Jeb. Udah. Terus si Dedi sebagai tenaga kesehatan bilang mau mencabut respirator kakekmu atau bapakmu. Udah. Dengan alasan dia. Terus apa sikapmu? Awalnya berat dok, tapi mungkin keputusan dokter itu lebih baik menyelamatkan yang ini. Prognosisnya masih cukup baik dan menyelamatkan dulu pasien yang muda tersebut tuh. Karena kakek saya atau ayah saya misalnya yang udah tua ini kan dia memang nggak memiliki harapan untuk sembuh total lagi. Sama aja dok gitu. Nathaniel. Oh, Nathaniel.
Oke, Dok. Kalau kau lah bapaknya si Jepri itu, dalam sengal-sengal kau kayak gitu, terus apalah kau bilang sama si Jepri itu, coba? Kalau saya mau dicabut respiratornya, ya pasti saya, tapi umur saya sudah 80 tahun, Dok, dan kecil kemungkinan selamat kan, dan dari dikasih tahu juga sama dokter gitu kan, udah pernah dikasih inform concern. Jadi sepertinya saya ngasih pesan terakhir sih, Dok, jadinya. Sama surat-surat wasiat, ya, Iya, sama Dok. surat tanah, gitu ya? Iya, Dok. Maksimalkan waktu terakhir, Dok. Mikael Christian. Ya, dokter. Menurutmu si Jepri sama si apa tadi itu jujur nggak itu kira-kira jawabannya? Menurut saya jujur-jujur aja sih, Dok. Kenapa? Karena mereka kan memposisikan diri mereka sebagai orang tersebut, Dok. Menurut saya mereka berkata sejujurnya sih, Dok. Sejujurnya? Iya, Dok. Jadi kalau kau nanti jadi Jepri, ada bapakmu yang seperti itu minta lepaskan, atau kau jadi bapaknya kayak si Nathaniel, oke lah, inilah surat tanahnya, udahlah ya, nanti baik-baik kalian ya, jangan bertengkar kalian ya, gitu. Nggak bisa cari rumah sakit lain, Dok? Yuh, udah dibilang tadi di pulau kecil. Nggak ada lagi yang lain-lain. Oh gitu, Dok. Ya mungkin seperti itu sih, Dok. Seperti itu? Karena nggak ada harapan lagi, ya, Dok. Udah, kalau kayak gitu. Bacalah soal nomor 2 ini. Siap, Dok. Seorang bayi 2 bulan mengalami benturan di kepala ke jok kursi. Ibunya mengalami ketakutan. Bayi tersebut dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh seorang dokter umum, kemudian dirujuk ke SPBS. Setelah dilakukan CT scan, maka bayi tersebut didiagnosa dengan fraktur kompresi yang membentuk sudut 60 derajat. Dokter kemudian menyarankan untuk melakukan operasi. Ibu tersebut bingung dan meminta agar bayinya dikonsulkan ke dokter lain karena dokter tersebut belum pernah menangani kasus seperti ini, tetapi ditolak. Karena tidak mau dioperasi, maka spesialis bedah saraf tersebut menyarankan pasien pulang atas permintaan sendiri. Akhirnya pasien pulang oleh ibunya, dan oleh ibunya dibawa ke seorang spesialis saraf dan lakukan CT scan ulang. Tidak ada kelainan neurologis dan tidak ada perdarahan. Neurolog menyarankan untuk observasi berkala dalam 3 tahun. Setelah 3 tahun, faktor kompresi menghilang. Nah, katakanlah kau sebagai orang tua dari anak ini. Apa pendapatmu dengan situasi klinis seperti ini? Iya, Dok. Menurut saya ada masalah nggak menurutmu di sini? Harusnya nggak dilakukan operasi sih, Dok. Berarti dokternya mungkin ada maksud tersendiri, Dok, atau bagaimana, Dok? Mertua Andre. Iya, dokter. Nah, pertanyaan yang sama. Kalau dari saya juga tidak ada masalah sih, Dok, dari kasus ini, Dok. Nggak ada masalah? Tidak ada, Dok. Seandainya dia mengikuti bedah saraf tadi? Bisa jadi masalah juga sih, Dok, kalau dioperasi. Karena itu berarti kan, Dok, ini dia salah dia, Dok. Nah, ujungnya lagi berarti salah diagnosis ada masalah dong. Tadi kau bilang nggak ada masalah. Iya, ada masalah, Dok. Tapi puji Tuhannya, Dok, ujung-ujungnya nggak jadi operasi kan. Ada masalah. Anissa Yuri Sapitri. Iya, Dok. Ya, pertanyaan yang sama. Iya, Dok. Mungkin ada kesilapan di dokter bedah sarafnya, Dok. Enak ya, kalau udah silap aja bilang enak ya. Oke. Nah, itulah dia yang kita mau tunjukkan. Nggak mudah kan membuat suatu keputusan? Ya? Nggak mudah. Berarti ada sesuatu yang harus kita miliki terlebih dahulu, baru kita bisa memutuskan sesuatu.
Ketika kita memutuskan itu pun orang akan melihat dari sisi subjektif dia atau dari nilai-nilai yang dia miliki juga, standar nilai yang berlaku umum untuk menilai keputusan yang diambil. Ya kan? Jadi saya sengaja mulai dari itu tadi supaya kita terbiasa, oh ya nggak semudah itu juga ternyata. Nah, masing-masing kita ini kan sebenarnya berangkat dari rumah yang berbeda-beda. Dari kultur yang berbeda. Dari kebiasaan yang berbeda. Thalia, Sebastian. Iya, Dok. Nggak apa-apa ya, saya tanya sedikit. Kalian punya kebiasaan kumpul keluarga biasanya kapan? Sekali tiap hari ada aja nggak? Pas malam, Dok. Ya. Betapa berharganya waktu makan malam bersama. Gitu? Sehingga mungkin orang tua bilang, apapun nggak boleh ya, tinggalkan, kita harus makan bersama. Nah, di makan bersama itu mungkin banyak cerita, banyak hal-hal yang disampaikan oleh orang tua. Atau mungkin lagi kebiasaan bersama yang lain, ibadah kah? Tapi mungkin tiap keluarga kita beda-beda mungkin cara penekanannya, ya kan? Jadi kita harus akui kita berbeda. Penekanan tentang mana yang baik dan benar pun kadang-kadang bisa beda kan? Bisa aja nanti kan kalian punya pengalaman disuruh lah, nanti kalau ada yang telepon bilang bapak nggak di rumah ya, misalnya gitu kan? Siapa tahu pernah kalian dibilang bapak kalian kayak gitu, nggak tahu kan? Sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita mau jadi bingung tentang mana benar, mana yang pantas, mana tidak pantas. Bisa aja itu terjadi kan? Nah, kita berbeda, bergerak berdasarkan personal morality yang berbeda. Societal morality juga bisa berbeda. Grup kita, lingkungan kita. Nah, artinya yang saya mau katakan, perbedaan morality, nilai-nilai kebenaran yang kita anut itu membuat judgement kita juga bisa berbeda. Dan menilai orang lain melakukan tindakan apapun itu juga bisa berbeda. Ya. Jadi kalau dengan bahasa yang sederhana sebenarnya, ya dengan bahasa yang sederhana, moralitas itu sebenarnya sesuatu yang kita yakini benar. Dan di luar itu nggak benar. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, kultur yang sudah sejak kecil kita ditempa. Ya. Dan itu berpengaruh ketika kita beradaptasi dengan orang lain, titik sentral benar dan salah itu bisa saja satu dengan lain sudut pandangnya yang berbeda. Itu sebabnya ketika kita bicara atau memakai nilai moralitas dari satu kelompok tertentu saja untuk berinteraksi mungkin agak nggak nyambung kita. Tapi kalau kita bicara tentang sistem etik, itu adalah filsafat moral, refleksi dari moralitas. Jadi kalau moralitas itu kita nggak pernah berdiskusi, udah benar ya benar. Tapi kalau etika itu sesuatu yang hasil refleksi, didiskusikan. Mana yang pantas, mana nggak pantas secara umum. Dan semua sepakat akan hal itu. Paling tidak sistem etiknya. Dasar sistem etik itu ada dua sebenarnya secara umum. Namanya deontologikal. Ya, deontologikal itulah kewajiban. Kalau udah dibilang jangan mencuri, udah tahu ya kita jangan mencuri. Ya, nggak boleh mencuri. Karena mencuri itu mengambil bagian orang lain dan itu nggak benar. Kalau dibilang jangan berbohong, yang jangan berbohong. Walaupun mungkin belakangan banyak kali orang modifikasinya, ya. Tapi tetap sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya kita tahu bahwa itu dilarang. Nggak usah lagi berargumentasi tentang itu sebenarnya. Itulah deontologikal. Jadi itu dianut oleh banyak orang. Nah, sebenarnya ketika orang melanggar itu, ya mungkin dia melanggarnya dalam konteks diam-diam bagi dia atau bahkan secara vulgar. Nah, kemudian ada yang namanya teologikal, yang
berdasarkan bergerak dari tujuannya, ya. Ini ada 4 ya. Jadi bisa berubah, bisa tergantung hasil prosesnya seperti apa. Kemudian konsekuensialisme, segala berdasarkan hasil. Jadi artinya dia bergerak dari hasilnya dulu. Kalau udah bisanya diprediksi hasilnya nggak baik, ya udahlah nggak usah kerjakan. Ngapain dikerjakan? Nah, beda nanti dengan deontologikal. Kita nggak bicara tentang hasil, pokoknya lakukan. Nah, persoalan nanti ketika kita melakukannya dalam perjalanannya kita merasakan nggak nyaman, itu konsekuensi dari ketaatan. Ya, contoh misalnya, nggak boleh berbohong. Tapi kalau aku bilang yang sejujur-jujurnya dikucilkan teman-teman aku, kan gitu. Itulah konsekuensi dari. Nggak boleh korupsi. Kalau nggak korupsi aku nanti disuruh atasanku nggak ikut aku, dipecatnya aku nanti, dibuatnya aku salah-salah nanti, pecat aku. Itu adalah konsekuensi. Deontologi itu bergeraknya adalah cuma wajib patuh. Ya, itu dia. Nah, kemudian prinsiplisme, menggunakan prinsip dasar moral. Nah, inilah yang banyak dipakai. Dan ini salah satu yang di dalam profesi kita gunakan. 4 kaidah dasar moral. Beneficent, non-maleficent, otonomi, dan justice. Nah, masing-masing ini punya penjelasan yang akan membantu kita. Saya yakin sekali pertemuan nggak bisa membuat kita mengerti semuanya, ya. Tapi nanti kalau lama-lama kita berlatih, kita akan makin. Nah, ini tadi ya, utilitarian approach, individualism approach, moral right approach, justice approach. Itulah salah satu bagaimana membuat suatu keputusan. Nah, Konsil Kedokteran Indonesia mengadopsi 4 kaidah dasar moral tadi itu ya. Nah, tentunya sama kayak tadi itu kan, cerita satu orang yang mau ditabrak dengan 5 yang mau ditabrak. Masing-masing punya argumentasi kalau dia mau melintaskan keretanya. Ya kan? Dan kemungkinan keputusan yang diambil itu bisa, nilai yang mau diambil itu dari 4 tadi itu bisa bertentangan satu dengan yang lain. Tapi bagaimanapun harus diambil keputusan. Harus diambil keputusan. Sehingga dalam situasi seperti itu, kemungkinan ada satu nilai moralitas yang lebih dominan dibandingkan dengan 3 nilai moralitas yang lain. Nah, itulah yang dikatakan sebagai prima facie. Nah, tentunya kondisi mengambil keputusan seperti itu ada dasarnya, ada argumentasinya. Sehingga sering kita katakan, bioethic is the way of thinking. Bagaimana kita mengambil keputusan, ada dasar mengambil keputusannya. Nah, ketika kita punya argumentasi saat mengambil keputusan dan argumentasinya berdasarkan apa yang lazim, itu adalah pembenaran bagi kita. Ya, itu adalah pembenaran. Jadi dalam situasi klinisnya seperti itu. Ya. Nah, kalau di dalam persoalan yang kita pandang tadi itu, ya, jadi ada beberapa kasus, ada 2 kasus tadi ya, kalau kita bahas. Kalau ada persoalan nilai etis satu dengan yang lain, berarti ada dilema etik. Nah, dilema itu memang harus diputuskan. Nah, dibutuhkanlah cara penalarannya. Adik-adik, untuk sampai kepada penalaran itu tentunya kita harus pertama mengerti dulu 4 kaidah dasar moral itu dengan baik. Kemudian berlatih. Berlatih itu nggak mesti harus setelah jadi dokter atau setelah kita profesi di koas. Karena ke-4 dasar moral ini itu sesuatu etis, nilai-nilai etik yang semua orang pakai dan itu kita miliki. Jadi belajarlah mulai seperti itu. Dan basic dari etika itu sebenarnya adalah humanisme. Ya, tadi kan Dedi kesulitan dalam berbicara, mengkomunikasikan sesuatu. Memang nggak mudah. Dedi juga nggak salah kalau kita kembali ke kita masing-masing juga mengutarakan sesuatu yang tentunya tidak enak, tidak pilihan, itu nggak mudah. Ya,
Tapi kita harus belajar menyampaikan, berkomunikasi dengan baik, punya empati. Ya. Itu apa namanya? Golden rule-nya. Ya, golden rule-nya. Bagaimana kita berlaku terhadap orang lain. Ya, itulah kaidah dasar. Nah, prinsip-prinsip itu spesifik ya. Tadi otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Itu sangat spesifik. Nah, pada prakteknya satu prinsip dapat dipersamakan dengan prinsip yang lain. Jadi artinya keempat nilai itu, prinsip itu bisa berlangsung bersamaan, bisa. Tapi pada beberapa kasus ada kondisi yang satu harus mengorbankan prinsip yang lain. Nah, kita coba masuk ya, satu persatu ya. Respect for autonomy. Sebenarnya dulunya dia lebih kepada istilahnya respect for person, pada manusia. Nah, person yang dimaksud itu nanti adalah orang per orang yang tentunya punya martabat, ya, punya hakikat kemanusiaannya. Jadi diawali dengan hak hidup. Jadi manusia itu kan punya hak hidup. Jadi hak untuk hidup, walaupun sebenarnya sudah hidup dia kan. Karena kalau orang meninggal nggak punya hak untuk hidup lagi. Ya kan? Tapi manusia punya hak untuk hidup. Nah, dalam perkembangan hak asasi manusia, akhirnya orang sampai kepada namanya otonomi. Bahwa orang perseorangan punya hak untuk memutuskan apapun atas dirinya. Hanya saja dalam perkembangannya, belum tentu semua orang punya kompetensi atau mampu memutuskan sesuatu untuk dirinya. Ya kan? Nah, makanya nanti dari respect for person itu, orang bisa sedikit mengatakan, berarti ada dua kelompok orang dong. Pertama adalah orang yang kompeten untuk berotonomi, dan kemudian ada orang yang harus mewakilkan otonominya kepada yang lain. Tapi dalam perjalanannya, kelompok ini mengatakan yang paling penting adalah respect for autonomy, for patient autonomy. Itu dari sisi sejarahnya. Beneficent itu adalah duty untuk berbuat baik. Ya. Non-maleficent itu duty untuk mencegah yang buruk. Justice itu lebih bertindak bagaimana, apakah kita bertindak sama terhadap satu orang dan begitu juga kepada orang lain dengan situasi yang hampir sama. Ya, itu kurang lebih ringkasannya. Nah, coba kita masuk misalnya pada satu persatu ya. Otonomi, self-determination. Jadi tiap orang itu punya apa namanya ya, hak untuk memutuskan. Nah, dalam sejarah tradisi kedokteran, memang nggak bisa kita pungkiri bahwa tradisi kedokteran itu awalnya adalah paternalistik. Ya, kalau sekarang memang susah sih mendapatkan pasien percaya sepenuhnya kepada dokternya. Agak susah. Ya. Bahkan mungkin orang sering sekali dari satu pasien, dari satu dokter minta second opini. Ya kan? Sering kali seperti itu. Karena ragu. Ya? Karena ragu. Saya pribadi ya pernah merasakan bagaimana pasien itu luar biasa paternalistiknya ya. Ketika saya bertugas di Sulawesi Tenggara tahun 90-an dulu, mereka begitu mempercayakan dirinya dengan kita. Kadang kita pun apa juga takjub juga. Jadi, Bapak sakitnya apa? Terus mau ngapain? Terserah dokter aja lah. Yang penting mana baiknya dokter rasa. Pikir sekarang udah jarang kalimat-kalimat seperti itu. Ya, artinya dia begitu percaya dengan kita. Paternal frater. Jadi dia anggap kita bapak kita, bapaknya yang nggak akan mungkin berbuat tidak baik. Kan gitu. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata ya itu tadi. Ya harus kita akui banyak orang mulai meragukan terhadap profesi dokter. Ya kan? Sehingga dia lebih memilih kepada aku sendiri yang memutuskan apa yang berlangsung kepada tubuhku. Hanya saja, otonomi ini juga harus kita lihat dari kultur budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia Timur atau bagian-bagian daerah tertentu, otonomi seseorang itu kadang melekat kepada otonomi keluarga. Jadi agak susah. Misalnya dia memutuskan
untuk dirinya sendiri dia harus tanya dulu suaminya atau keluarga besarnya. Bahkan kalau misalnya seperti di Papua sana, justru dia melekat pada otonominya pada ketua adat. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau nggak salah dua pemilu yang terakhir ya, atau satu pemilu yang terakhir masih ada istilah pengumpulan pemilu di mana satu wilayah itu satu token, di mana yang memutuskan hanya ketua adatnya saja untuk beribu orang di sana. Ya, itu tradisi mereka. Jadi mereka menyerahkan otonominya kepada pimpinan adat mereka. Itu kebanyakan masih seperti itu di daerah-daerah yang agak terbelakang dan mungkin mereka sendiri nggak merasa bisa mengambil keputusan. Kenapa? Ya karena memang ketika ini nanti kaitannya dengan informed consent kalau di kita. Karena ketika kita meminta dia mengambil keputusan atas dirinya, mungkin kesulitannya adalah dia sendiri nggak paham apa yang terjadi pada tubuhnya. Ya, dan dia sendiri pun nggak ngerti, kita terangkan pun dengan dia apa yang akan terjadi dan apa yang harus dia lakukan, dia pilih, kemudian apa yang mau dilakukan seperti ini, dampak yang seperti ini, dia mungkin nggak ngerti juga. Artinya kita terangkan prognostik, pilihan diagnostik, ya, sambil kita tanya, Bapak mau yang mana? Belum tentu juga dia mampu untuk memutuskan itu. Ya, nah itu kendala-kendala tersendiri pada situasi kultur yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu ada permasalahan tersendiri memang masalah otonomi. Ya, tapi kaitannya otonomi ini bukan hanya pada ranah etik, tapi sekarang sudah ditarik kepada ranah hukum. Sehingga informed consent ini kalau ada masalah, dia bukan unethical conduct, tapi juga bisa masuk ke ranah tindakan pidana. Nah, di dalam otonomi ini pun nanti melekat apa? Melekat namanya confidential. Ada kerahasiaan. Nanti kerahasiaan yang dimaksud adalah kerahasiaan dalam menggunakan pengumpulan dan penggunaan data yang ada. Dia lebih ke situ. Ya. Oke, nanti pertanyaannya bagaimana terhadap orang yang tidak kompeten? Seperti misalnya orang di bawah umur, atau orang yang dalam kondisi tidak sadar, atau orang dengan kelainan psikis, atau bahkan dikembangkan lagi kepada vulnerable people. Orang yang nggak bisa mengambil keputusan atas dirinya. Contohnya begini, orang yang bekerja di rumah seorang saudagar besar, kemudian harus melakukan tindakan operasi, ya, tapi yang menangani biaya adalah pengusaha ini. Tentunya kalau ditanya kepada dia pilihan pengobatan, nggak semudah itu dia menjawab, bukan? Karena pengobatan itu bukan dibiayai atas dirinya, ya kan? Benar ya? Itu artinya sekalipun dia sanggup memutuskan, tetapi karena kondisi ekonomi, dia mungkin nggak bisa memutuskan. Ya, itu namanya vulnerable people. Ya, kondisi seperti itu akhirnya membuat otonominya nggak bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini kurang lebih ya, kalau nanti kita lihat di chart tadi itu begitu banyak informasi tentang otonomi tadi. Nah, kemudian beneficent. Beneficent ini prinsipnya sebenarnya golden rule-nya adalah apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, lakukanlah seperti itu. Kathy. Ya, dokter. Kathy, kau mau disakiti orang? Enggak, dokter. Kalau begitu, apa yang sebaiknya kau lakukan? Baik ke semua orang, dok. Jangan nyakitin perasaan orang. Iya, sederhana itulah. Sesederhana itu sebenarnya beneficent ini, golden rule-nya. Mari kita kembangkan. Nah, kalau kita kembangkan, sebenarnya tindakan sebanyak-banyaknya berbuat baik. Dalam situasi klinis, berarti utamakan kepentingan pasien. Makanya nanti dia mengembang kepada altruism. Kita mengembangkan semua yang terbaik kepada pasien. Dan inilah dari tradisi kedokteran yang sebenarnya ada. Makanya saya selalu bertanya, koreksi lagi deh, tujuan kalian mau jadi dokter. Kalau mau tujuannya kaya, nggak cocok kalian jadi dokter. Ya, benar, nggak cocok. Karena kalian akan mengeksploitasi banyak. Nah, masih ingat kasus yang penjualan vaksin itu, yang kemarin itu, dari penjara? Ikut nggak kasusnya itu? Halo? Ya, dok. Tahu nggak itu? Tahu, dok. Tahu ya? Itu kan salah satu karena dia lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Dan
suka atau nggak suka, memang banyak itu yang terjadi. Saya harap kita benar-benar mengerti ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya minum malus. Ada, memang mungkin nggak semuanya. Masih terdengar suara saya, Hasian? Masih, Dok. Nah, mungkin nggak bisa semuanya kita lakukan yang terbaik untuk orang. Atau ada hal yang ganjalan, yang buruk ya. Tapi yang dimaksud adalah minimalkan yang buruk, maksimalkan yang baik. Minus malum, itu secara filsafat ilmunya. Dan ada juga double effect. Bisa saja ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ada sesuatu yang jelas-jelas ngikut yang tidak baik hasilnya. Kita harus pertimbangkan. Nah, kalau akhirnya sudah jelas-jelas yang dilakukan nilai intrinsiknya buruk, ya nggak usah dilakukan. Tapi kalau yang baik, yang kita melakukan, ada sesuatu yang buruk yang mungkin bisa terjadi di situ, berupayalah meminimalkan yang buruk tadi. Ya, itu prinsip-prinsip dasarnya nanti. Ya, dalam waktu kita mengambil keputusan. Nah, ini kurang lebih ya nanti boleh dibaca golden rule. Nah, yang ketiga adalah non-maleficent. Primum non nocere. Do no harm. Jangan lakukan yang tidak baik. Duty ini juga kewajiban adik-adik. Ya. Kalau ada orang yang dalam kondisi buruk, ya, kita jangan lakukan satu tindakan yang justru memperburuk kondisi dia. Kita wajib memperbaiki kondisi buruk yang ada pada dia, meminimalisir kondisi yang buruk yang sedang terjadi pada dia. Dan ini memang jadi kewajiban. Nah, situasi klinis ini biasanya kita pakai pada kondisi gawat darurat, ya. Nah, kewajibannya adalah pasien dalam keadaan amat berbahaya, berisiko, dokter sanggup mencegah bahaya dan kehilangan tersebut. Tindakan dokter harus evidence-based, manfaatnya harus lebih banyak dari kerugiannya. Dan non-maleficent ini memang lebih banyak isinya adalah larangan. Ada satu bagian lagi prinsip di sini yang disebut dengan pars pro toto. Jadi artinya pada kondisi tertentu ada satu bagian yang kalau membahayakan tubuh keseluruhan boleh deh dihilangkan daripada dia membahayakan tubuh secara keseluruhan. Nanti ada prinsip-prinsipnya. Ya. Sebenarnya saya nggak tahu ini kenapa kali ini semester ini KDM kaedah dasar moral hanya 1 kali pemberian. Biasanya kita 2 jam sehingga kita bisa lebih banyak cerita. Nah, kemudian keadilan. Bicara keadilan panjang sekali adik-adik. Ada comparative justice, ada distributive justice, dan another justice lainnya. Ya. Tapi yang kita maksud di sini sederhana. Treat similar cases in a similar way. Jadi artinya kalau kita mengobati satu orang karena penyakit X dengan cara yang sama, kita juga lakukan itu pada orang yang lain dengan diagnosis yang sama. Ya. Jadi kalau ada orang dirawat karena perbedaan ruangan saja, ya, misalnya sama-sama DBD, satu dirawat di ruangan bangsal, yang satu ruangan itu 20 orang, satu lagi di super PPIP. Pengobatan DBD-nya nggak boleh beda. Yang beda mungkin layanan kamar. Ya, jadi kalau perbedaan itu terjadi berarti kita nggak bertindak justice terhadap dia. Ya, itu prinsip sederhananya, memperlakukan yang sama. Ini kurang lebih kalau kita lihat dari kriteria-kriteria yang dipakai. Nah, ini prinsip turunannya ya, kejujuran, kesetiaan. Kita kekurangan waktu sih. Nah, tadi kan saya katakan, dalam suatu kondisi bisa saja ada satu dari nilai moralitas tadi, nilai prinsip tadi lebih dominan di antara yang lain. Ya. Jadi bagaimana cara kita berterima kasih? Kita boleh melihat kondisi yang sedang berlangsung. Pada kondisi normal, ya artinya tidak ada penghalang yang lain, ya pasien normal, situasi normal, kita wajib berbeneficent. Jadi artinya kita wajib hukumnya melakukan hal yang sebanyak-banyaknya kebaikan dalam diri pasien kita. Nah sekarang misalnya dalam situasi COVID ini, kan
Kita tahu sekarang para dokter juga tenaga kesehatan sangat berhati-hati. Kalau pasien datang harus ada syarat dulu. Sudah rapid test atau enggak? Ya kan? Sudah PCR atau enggak? Nah, itu sebenarnya dalam kondisi normal itu tidak benar. Karena kita nggak boleh mensyaratkan apapun. Berikan yang terbaik pada dia. Tapi karena pandemi ini dan banyak tenaga kesehatan yang sebenarnya akhirnya menjadi korban, ya. Kalau nggak diatur oleh undang-undang sebenarnya beneficient itu tetap harus dilakukan. Itu sebabnya ya pada era awal-awalnya pandemi kemarin banyak tenaga kesehatan yang meninggal oleh karena APD yang sedikit sekali, ditambah dengan jumlah pasien yang masif banyak, dan para dokter-dokter yang wafat itu pada kondisi berbeneficient sebenarnya. Ya. Sehingga dia akhirnya tertular dan kemudian dia pun tubuhnya mungkin tidak mampu menghadapi infeksi itu. Tapi yang saya maksud dengan kondisi yang tidak normal seperti itu, keluarlah undang-undang ya, yang melindungi. Sehingga akhirnya tindakan melakukan cross-check dulu apakah dia penderita dengan COVID atau tidak, itu menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan, tidak mengurangi beneficientnya. Nah, ketika bicara tentang otonomi, kita bicara kepada orang-orang yang educated, ya, orang yang betul-betul mampu mengambil keputusannya atau maturlah gitu secara dewasa. Dan tindakan yang kita maksud adalah tindakan yang sifatnya elektif, ya, terencana dengan baik. Nilai otonomi menjadi sesuatu yang dominan waktu kita membandingkan satu dengan yang lain. Nah, pada kondisi yang vulnerable, emergency, life saving atau kondisi orang-orang yang minoritas, kita lebih mendominankan non-maleficient. Contohnya misalnya pada kondisi tabrakan yang membuat pasien itu tidak sadarkan diri, ya, karena ada trauma kepala, ada perdarahan, dan harus segera dioperasi. Kita nggak harus nunggu dia memberikan persetujuan. Ya. Karena tugas kita adalah mencegah terjadinya perburukan. Jadi kita bisa melakukan langsung operasi. Jadi non-maleficient mengalahkan otonominya. Ya. Nah, ketika kita berhadapan membandingkan suatu perlakuan terhadap seseorang dengan yang lain, berarti kita bicara tentang justice. Nah, itulah sederhana kalau bagaimana kita menggunakan keempat kota ini. Jadi bisa berubah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi kayak tadi itu kan, kereta tadi yang 1 dan 5 tadi. Ya mungkin dia menganggap bahwa kepentingan dia adalah pada orang yang cukup relate kepada dia. Ya, itu pembenaran dia. Pembenaran dia, ya. Jadi dia ambil itu sebagai keputusan dia. Dan ada yang bilang dari sisi kuantitas menyelamatkan 5 dibandingkan 1. Masing-masing punya judgment pada situasi-situasi seperti apa. Ya begini juga dengan beneficient, otonomi dan sebagainya. Ini tadi ya, keputusan etis harus kita ambil. Keputusan medis ya mungkin kalian sudah belajar tentang. Nah, ketika mengambil keputusan etis, 4 hal tadi itu menjadi pilihan kita. Di samping kita harus juga tahu pilihan pasien, kualitas hidup yang terjadi dan konteks picture-nya perlu kita ketahui. Ada beberapa kondisi misalnya teman-teman yang punya basic belief tidak boleh menerima darah orang lain, ya. Dia akan lebih rela tidak ditransfusi daripada dia lebih rela mati mungkin daripada dia ditransfusi. Ada yang seperti itu, ya. Jadi dia nggak mau, saya nggak mau ditransfusi karena basic belief-nya bilang nggak boleh darah orang lain masuk ke tubuh dia. Nah tentunya kita harus bijak memikirkan hal itu seperti apa, ya. Mungkin dalam kondisi seperti itu kita hargai dia, kita mungkin pakai cairan kristaloid dulu atau pakai cairan yang lain, silakan. Ya bagaimana menambah volume kalau memang kondisinya seperti itu. Itu dari sisi keilmuan. Nah ini tadi yang saya bilang, semua serba relatif. Tergopoh-gopoh seperti ini benar atau tidak? Ya bisa salah, bisa benar. Ya, tapi kalau kita membuat pembenaran, kalau di belakang itu banyak orang,
Ya nggak mungkin jalan-jalan dia menarik keretanya ini kan, dia harus dorong cepat. Jadi relativitas itu ada, tergantung kondisinya. Ya, itu dia. Jadi kita bisa mengambil keputusan klinis, clinical decision making, berdasarkan banyak hal. Ya, berdasarkan beneficent, non-maleficent, autonomy, justice yang kita sampaikan tadi itu, dan juga berdasarkan Johnson and Ziegler katakan contextual feature, quality of life, dan medical indication. Nah, adik-adik, di atas segalanya, ilmu kedokteran selalu mengajarkan etik. Jangankan kita, ahli hukum pun tak hafalnya semua pasal-pasal hukum. Tidak pernah dia hafal. Dan kalau kita hanya takut kepada hukum yang berlaku dalam konteks, kalau ini kulakukan salah nggak ya? Kalau ini kulakukan salah. Ada nggak pasalnya? Tidak akan mungkin kita bisa menghafal semua pasal-pasal itu. Tetapi percayalah, ketika kita berlaku etis, highest norm of medical ethics, maka kita akan mendapatkan highest good, summum bonum. Dengan demikian, pasti kita jauh dari kasus hukum. Itu tadi yang saya katakan di awalnya. Bagaimana kita mulai mengubah cara berpikir kita, memperkaya personal morality kita, memperkaya daya nalar etis kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan etis, kita berpikir highest good. Memang tidak mudah memilihnya, tetapi pilihan, keputusan harus dikerjakan. Ya. Nah, kesimpulannya, bioetik kedokteran salah satu etika khusus, etika sosial yang memenuhi kaidah praktis dan filsafat moral, ya, dengan 4 kaidah dasar. Nah, pemahaman awal KDM akan menimbulkan kesadaran moral yang dengan latihan dan paparan terhadap kasus-kasus kedokteran yang sebelumnya dan berkembang di masa mendatang dalam rangka saling mengingatkan terus-menerus mencegah penyimpangan antar anggota profesi yang pada akhirnya menemukan tanggung jawab etis sesuai dengan moralitas profesi kedokteran. Jadi tujuan kita adalah kalian belajar tentang dasar-dasar itu dan mulai berlatih menilai sesuatu itu dari 4 kaidah dasar moral tadi itu. Dan kalau kita berlaku etis seperti itu, jauh dari kita kemungkinan berhubungan dengan kasus-kasus hukum. Tanggung jawab etis yang merupakan suara hati seorang dokter akan mempertahankan perilaku etis seluruh anggota profesi, ya, agar dokter ke depan tetap merupakan profesi mulia dengan setiap anggota masing-masing memiliki kesucian hati nurani. Ini harapan dari profesi. Adik-adik sekalian, tadi saya katakan, dunia kedokteran dulu ketika mulai berlangsung itu paternalistik, luar biasa. Orang begitu percaya dengan dokter. Tapi sekarang memang kita harus jujur. Jangankan orang lain. Kita aja sebagai dokter bisa saja minta second opini kepada orang lain. Oke. Terima kasih. Itu kira-kira karena waktu nggak cukup. Sebenarnya saya pengen, kalau dulu saya selalu kasih kasus-kasus kecil, kita bahas dari nilai-nilainya. Ini nggak punya waktu lagi, jadi apa boleh buat adik-adik. Tapi paling tidak, ada yang menarik yang saya mau bilang. Yang ini tadi. Ya. Kasus yang ini yang menarik. Beberapa tahun yang lalu, bagi saya ini tetap berkesan jawaban. Ada seorang senior klien berkesan jawabannya. Saya sudah bilang di pulau, seperti yang saya bilang sama kalian. Terus dia bilang begini jawabannya. Dok, saya akan, kan ini kan dok short term ya, kata pasien yang muda ini kan short term. Dia punya dasar keilmuan yang lumayan ya. Short term, mungkin 1 kali 2 kali 24 jam, kalau kita berikan bantuan napas, dia akan bisa hidup. Shortcut yang diambilnya adalah, dibilangnya begini, saya akan secara berganti-gantian dengan teman-teman melakukan ambu, dok. Dia mengambu. Saya tertegun dengan jawabannya. Terserah jawabannya itu dari mana, tapi maksud saya dia berpikir seperti itu. Kami akan berganti-gantian. Mengambu itu nggak mudah. 1 jam aja udah pegel badan ini mengambu. Jadi berganti-gantian. Karena ini kan short term dok, dia akan bisa gampang, lebih mudah. Nah yang saya maksud adalah nalar etis dia berkembang. Adik-adik sekalian, kasus per kasus, saya berharap nanti kalian tidak bermain-main, berlatihlah. Karena cepat atau lambat,
kita akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini sepanjang kita mau jadi dokter. Dan berlatihlah. Latihannya sederhana, mulai dari kelompok kalian. Bagaimana kalian berkomunikasi satu dengan lain. Sederhana golden rule-nya, seperti yang berulang-ulang saya katakan. Apa golden rule-nya, Keijia? Saya, Dok. Apa golden rule yang tadi saya bilang? Beneficial yang itu, Dok. Siapa yang bisa mengulangi apa golden rule dari semua yang kita bicarakan ini? Dari beneficient kah? Siapa yang bisa? Monica? Monica Lisa? Monica, nggak dengar ya? Iya, Dok. Apa jawabannya? Yang beneficent, otonomi, non-maleficent, sama justice ya, Dok. Baiklah adik-adik. Ya, jujur kadang-kadang saya bingung juga dengan kondisi belajar seperti ini. Tapi ya sudah, ini pembelajaran orang dewasa, kalian mau dengar, kalian mau fokus atau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang saya maksud golden rule tadi itu dalam pembelajaran kita ini, sederhana saja. Apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, lakukanlah hal seperti itu juga kepadanya. Anda ingin diperlakukan baik, lakukan baik kepada mereka. Oke, thank you adik-adik sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup. Jujur, saya berharap pembelajaran ini tidak sia-sia, ada manfaatnya bagi kita. Thank you. Nggak ada pertanyaan ya? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Nama saya Anastasia, dokter. Izin bertanya. Anastasia, ya silakan. Izin bertanya, dok. Di mana batas antara rasionalitas seorang dokter dan percaya diri dari seorang dokter, dok? Misalnya, ada kasus yang prosedurnya itu lebih tinggi angka kegagalannya dibandingkan keberhasilannya. Bagaimana menentukan apakah kita percaya diri untuk melakukan prosedur itu dengan faktanya yang lebih banyak yang gagal, seperti itu, dok? Sebenarnya pertanyaanmu ini saya juga masih belum mengerti ya, rasionalitas dan percaya diri terhadap kasus yang apa tadi? Lebih tinggi kegagalannya. Angka kegagalannya lebih tinggi. Ya. Oke, ini kita bicara tentang disiplin atau tentang profesionalisme jadinya. Di dalam profesionalisme itu penekanannya adalah standar operasional prosedur. Ya, ketika kita menjadi dokter, berarti kan kita sudah dianggap kompeten. Paham ya? Kompeten itu artinya ketuntasan kita untuk melakukan satu tindakan nggak diragukan lagi. Tindakan yang atau pengetahuan, knowledge, attitude, itu psikomotor yang dimaksud itu tuntas ya. Nah, jadi ukurannya adalah apakah kita melakukan sesuai dengan standar prosedur atau tidak. Kalau kita melakukan sesuai dengan standar prosedur, berarti secara tindakan kita dibenarkan. Persoalan hasil kita nggak bisa katakan sebagai rujukan, ya. Makanya nanti kalau kita belajar di dalam dunia kedokteran, kita nggak sedang bicara tentang hasil. Jadi jangan pernah kontrak terapeutik kita, jangan pernah janjikan hasil kepada pasien. Tapi tetap katakan bahwa yang kita kerjakan adalah yang terbaik dari semua yang ada evidence base-nya pada saat ini. Paham ya? Paham ya? Belum tentu yang ada evidence base pada saat ini, yang terbaik itu, angka success rate-nya sampai 100%. Belum tentu ada. Tapi yang kita lakukan saat ini adalah tindakan yang terbaik dari evidence base yang ada. Ya, sama dengan situasi pandemi seperti ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa tingkat success rate dari satu pengobatan itu yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengklaim, apalagi masing-masing beda-beda situasi klinisnya. Tetapi selama 1,5 tahun lebih ini, akhirnya orang sudah mulai lihat dan lebih mengerucut kepada beberapa tata laksana yang semakin terbukti punya evidence base yang lebih tinggi. Kan gitu ya. Persoalan bahwa itu
bakal 100% berhasil, ya susah. Dan bagi saya itu rasional. Oke? Jadi menjawab rasionalmu, ya, menjawab rasionalmu. Tapi kalau menjawab rasa percaya dirimu, itu lain lagi ceritanya, karena subjektif. Jadi pertama, yakinkan bahwa kita sudah menyandang kompetensi itu. Sudah. Kalau gitu, tinggal rasa percaya diri ya memang harus berlatih supaya rasa percaya dirinya semakin baik. Justru menjadi salah karena kita merasa tidak percaya diri, kita enggak melakukannya, itu justru kita dikatakan kelalaian. Jadi itu makanya saya, di awal saya bilang saya bingung menjawab pertanyaanmu, tapi saya coba dekati dengan kata rasional dan percaya dirimu, dan kemudian terakhir adalah tindakan medisnya tadi. Ya. Baik, Oke. terima kasih dokter. Oke, ada lagi pertanyaan, Adik? Izin bertanya, Dok. Atika. Iya, Dok. Ya. Jadi kan waktu pandemi kayak gini kan lagi marak-maraknya home care kan, Dok. Mungkin sebelumnya agak lari ya, Dok. Jadi kan harusnya home care itu dokternya itu kan turun tangan langsung ke pasiennya kan, Dok, datang ke rumah gitu. Nah, tapi si dokternya itu cuma lakukan telemedicine, Dok. Kemudian ada suatu ketika kondisi pasiennya itu berat, terus keluarga pasiennya itu minta dokternya itu untuk datang ke rumah kan, Dok, untuk lihat kondisi pasien. Tapi dokternya itu tetap hanya melakukan telemedicine. Kemudian rupanya usianya itu nggak cukup lama. Apakah kalau misalnya keluarga pasiennya itu nuntut, apakah si keluarga pasiennya itu bisa nuntut si dokter karena keadaan tersebut, Dok? Padahal si dokternya itu tetap mantau dari telemedicine. Mungkin itu, Dok. Oke, saya harus berhati-hati menjawab pertanyaan ini karena nanti hubungannya ke hukum, ya. Tapi mari kita cerita dari sisi etisnya dulu, ya. Memang dalam kondisi yang tidak common ini, yang tadi saya bilang tidak common, berarti beneficient yang dimaksud tadi itu pun tidak sama seperti kondisi di luar pandemi, ya. Kalau namanya home care, ya memang secara definisi home care itu ya tenaga kesehatan datang ke rumah. Beda dengan telemedicine. Beda ya adikku. Itu dua hal yang berbeda. Dan telemedicine itu pun sudah keluar aturannya sekarang sebagai regulasi di antara undang-undang. Dan ya itu oke. Nah, telemedicine itu memang dalam kondisi membantu pasien dalam kondisi yang masih terukur, ya. Tapi begitu dia sudah jatuh dalam kondisi tidak bisa dipantau dengan jarak jauh seperti itu, memang mau tidak mau pasien harus segera bergerak menuju ke rumah sakit atau tempat layanan yang terdekat. Itu sebenarnya yang paling mendasar menjawab itu. Karena nggak mungkin kalau kondisinya sudah memburuk diobati dengan jarak jauh, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi kita sebagai keluarga pasien atau sebagai tenaga kesehatan juga memang pastilah menyarankan. Misalnya ginilah, kalau udah gagal napas, kita datang ke rumah pun ya nggak mungkin kita bawa alat bantu napas semuanya juga, ya kan? Nah, pastilah konteksnya itu adalah dibawa ke layanan yang terdekat, ya. Mungkin secara umum itu yang bisa saya jawab, Atika, karena saya kan nggak tahu kasus per kasusnya seperti apa, persoalannya apa, terus relasi dengan dokternya sejauh apa yang kalian lakukan, ya. Jadi saya harus berhati-hati menjawab pertanyaanmu itu, ya. Baik, Dok, makasih, Dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir pertemuan kita hari ini cukup ya. Ini ketua kelas saya siapa?